Hai semua, selamat datang kembali di channel Julia Suka Baking. Untuk video kali ini, aku akan membuat roti sobek tanpa menggunakan mixer. Caranya gampang dan hasilnya enak dan lembut. Langsung saja disimak videonya sampai akhir agar nanti pada saat kalian mencoba untuk membuat roti sobek tanpa menggunakan mixer tidak gagal. Untuk bahan-bahannya, 250 gram tepung terigu protein tinggi, 120 ml susu cair dingin, 25 gram susu bubuk, 5 gram ragi instan, 30 gram gula pasir, 1 butir telur, 40 gram butter atau margarin, dan sejumput garam. Untuk tahap pembuatannya, pertama kali masukkan ragi, susu bubuk ke dalam terigu. Masukkan gula pasir. Kemudian aduk rata dengan menggunakan spatula agar semuanya tercampur. Tambahkan telur, lalu aduk sebentar. Setelah itu tambahkan setengah dari susu cair. Aduk adonan hingga sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis, masukkan butter atau margarin dan juga garam. Masukkan sisa dari susu cair tadi. Kemudian aduk rata kembali dengan menggunakan spatula. Jika adonannya terlalu lembek, boleh ditambahkan dengan sedikit tepung terigu. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, untuk tahap selanjutnya kita mengadon adonan dengan menggunakan tangan. Tapi pastikan terlebih dahulu tangannya harus bersih ya. Ulenin adonan hingga kalis elastis kurang lebih 15 menit. Untuk adonan roti memang sedikit lengket ya, tapi tidak perlu khawatir, diaduk terus, nanti makin lama adonannya tidak akan lengket lagi. Untuk cara mengulen adonannya kurang lebih seperti ini. Untuk mempermudah mengulen adonan, kita pindahkan adonan ke atas papan kerja, lalu kita lanjutkan kembali mengulen adonannya. Nah, ini sepertinya adonannya udah hampir selesai diulen. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah kalis elastis. Adonan kalis elastis maksudnya adonannya kalau kita tarik tidak akan robek. Nah, ini sepertinya masih belum kalis elastis. Kita ulen kembali. Adonannya sudah kalis elastis, bisa dilihat ketika ditarik adonannya tidak robek ya. Setelah selesai diulen, kita bulat-bulatkan adonan, lalu istirahatkan kurang lebih 1 jam ditutup dengan kain bersih. Proses proofing ini biasanya tergantung dari suhu ruangan. Kalau suhu ruangannya hangat, biasanya akan lebih cepat mengembangnya. Tapi kalau suhu ruangannya dingin, itu akan membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk mengembang. Setelah mengembang, lalu kita kempiskan adonan agar udara yang dalamnya bisa keluar. Pindahkan adonan ke atas papan kerja, lalu kita bagi-bagi adonan sesuai dengan selera ya. Ini aku bagi-bagi adonannya menjadi 9 bagian. Agar adonannya sama besarnya, jangan lupa ditimbang ya. Setelah dibagi-bagi, lalu kita bulat-bulatkan adonannya, kemudian kita istirahatkan kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, lalu kita mulai membuat isiannya. Ambil 1 adonan, lalu kita gilas dengan rolling pin.
Lalu aku kasih isian seres. Kalian boleh ganti dengan isian yang lainnya sesuai dengan selera masing-masing. Boleh dengan selai coklat, selai stroberi, blueberry, atau keju. Nah, ini untuk bagian bawahnya kita cubit-cubit seperti ini hingga tertutup rapi. Kemudian simpan dalam loyang. Untuk loyangnya sendiri sudah aku alasi dengan baking paper. Kalau tidak ada baking paper di rumah, boleh hanya saja diolesi dengan margarin ya. Lalu teruskan kembali untuk mengisi adonannya. Adonan berikutnya aku beri isian selai stroberi. Kemudian cubit-cubit adonannya hingga rapat, jangan sampai ada isiannya yang keluar. Lalu susun lagi ke dalam loyang. Ini aku sudah beri isian semuanya, lalu aku istirahatkan kurang lebih 1 jam. Aku tutup dengan menggunakan kain bersih atau boleh memakai plastik wrap. Setelah 1 jam, rotinya akan mengembang seperti ini. Dan ini siap untuk kita oven. Sebelum di oven, kita oleskan terlebih dahulu dengan susu cair. Lalu di sini aku beri topping sesuai dengan isiannya. Yang pertama, aku beri topping seres. Yang kedua, aku beri topping wijen putih. Yang ketiga, wijen hitam. Dan yang terakhir, aku kosongkan. Ini kembali sesuai dengan selera kalian masing-masing ya untuk toppingnya. Nah, ini siap untuk di oven. Sebelum memulai memanggang, jangan lupa panaskan terlebih dahulu ovennya kurang lebih 10 menit dengan suhu 180 derajat. Setelah itu, panggang roti dengan suhu 180 derajat, api atas bawah kurang lebih 30 menit atau sampai roti matang. Ini kondisikan kembali dengan suhu oven masing-masing ya. Nah, kalau sudah coklat seperti ini, tandanya roti sudah matang dan langsung keluarkan dari oven. Dalam keadaan roti panas, oleskan margarin di atasnya agar nanti hasil rotinya lebih lembut lagi. Dalam keadaan roti masih panas, keluarkan dari loyang agar nanti rotinya tidak lembab. Nah, ini dia hasilnya, roti sobek tanpa menggunakan mixer. Lihat dong hasilnya, mengkilat, lembut, dan ini rasanya enak sekali. Dan untuk bagian roti yang kosong, aku tambahkan topping abon daging. Kita coba satu rotinya ya. Wow, rotinya lembut ya. Terlihat dari teksturnya.
Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengetahui video berikutnya. Selamat mencoba, sampai jumpa.